Halo sobat sehat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik lakukan perubahan jika ingin cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah lakukan perubahan jika ingin cepat membaik dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Baiklah ya, jadi pada kesempatan kali ini memang sengaja saya ambil topik ini ya, yaitu tentang perubahan ya, perubahan karakter lah intinya ya, agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena begini teman-teman ya, walaupun kita misalkan mengkonsumsi obat sekalipun ya, tetapi kalau kita tidak siap untuk merubah diri ya, artinya mungkin pola makan kita juga tetap ceroboh ya, kemudian pola hidup kita juga tetap kurang baik, kemudian pola pikir kita juga masih negatif, perilaku kita juga mungkin masih kurang baik. Nah itu menjadikan lambat ya, bahkan kadang tidak ada artinya itu obat ya. Nah maka dari itu yang lebih penting ya, selain kita misalkan berobat, ini memang kita siap untuk merubah diri. Jadi banyak perubahan. Artinya apa ya? Artinya kesembuhan itu sebenarnya juga proses perubahan ya, perubahan dari yang tadinya sakit menjadi sehat ya. Nah ini diawali dari perubahan dari hal-hal atau budaya yang tidak baik menjadi baik. Nah itu makanya saya sering ngomong juga ya, pada hakikatnya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini terjadi kan atas izin Allah ya, izin Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang artinya memang supaya kita berproses ya, kita berproses, diberi kesempatan untuk berubah ya, untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu teman-teman ya. Nah maka dari itu dari paradigma itu, maka ketika kita ingin cepat sembuh ya, atau menjadi cepat membaik ya, memang kita harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah dalam hal ini memang ada beberapa hal yang harus kita rubah ya, walaupun mungkin juga ini ya baru sebagian ya, mungkin hal-hal lain juga nanti sebenarnya kita bisa menemukan tiap-tiap individu masing-masing ya, karena pada dasarnya yang harus kita rubah itu adalah hal yang kurang baik, yang hal itu menyebabkan kita menjadi terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah mungkin antara orang satu dengan orang lain
bisa saja berbeda ya, walaupun secara garis besar itu sebenarnya juga sama lah ya. Itu seperti itu. Nah, hal-hal yang harus kita rubah ya, atau harus kita perbaiki ya. Nah, ini yang pertama ya, ini dari pola makan yang kurang baik ya. Nah, ini banyak pengalaman ya dari teman-teman, termasuk dari saya pribadi ya. Itu juga salah satunya yang menjadi saya terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Awalnya itu berangkat dari mah ya, sakit perut lah istilahnya. Nah, itu juga dari pola makan yang tidak baik ya. Nah, ketika pola makan tidak baik itu tidak saya rubah, ya sudah selamanya akan seperti itu. Walaupun kita mungkin dibantu sudah dengan minum obat ya, tetapi obat itu menjadi kurang berarti karena kebiasaan yang tidak baik itu tidak kita rubah. Nah, maka dari itu mulai saat ini ya, nah, bagi teman-teman yang mungkin dalam penderitaan ini, yaitu asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, marilah kita untuk istilahnya mawas diri ya, melihat diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, mengamati diri kita sendiri. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan saya menjadi terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, ini itu pasti akan ditemukan. Nah, setelah itu kita rubah ya, kita rubah yang belum baik menjadi kita perbaiki. Nah, dengan seperti itu nanti ya pasti itu akan ada hasil dari perubahan itu, yang artinya hasilnya yang menjadi kita sembuh. Itu seperti itu. Nah, begini teman-teman ya, kembali ke contoh saya pribadi ya. Jadi saya dulu juga dari segi pola makan saya kurang baik ya. Terus terang saja saya sering terlambat makan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hobi makan yang pedas-pedas ya, itu seperti itu. Kemudian saya juga hobi minum kopi ya, bahkan sampai berlebihan lah, dalam kondisi yang karena sering terlambat makan, kemudian kopinya juga kuat ya, bahkan pagi belum sarapan pagi saja sudah ngopi itu. Nah, seperti itu akhirnya lama-lama lambung menjadi kurang baik lah, kurang kondusif. Nah, akhirnya terkena mah itu seperti itu. Nah, dari hal-hal seperti itu, nah itu saya harus merubah diri ya. Pada saat kita sudah terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, saya memang harus banting setir ya, harus kita merubah diri. Nah, apalagi dibantu misalkan dengan obat, itu prosesnya akan lebih cepat lagi teman-teman ya. Nah, akhirnya waktu itu saya sempat mantang juga ya, mantang yang ekstrim lah ya. Itu juga termasuk bentuk perubahan, walaupun itu juga sebenarnya seharusnya sebaiknya ada jangka waktunya. Ketika mungkin mantang kok terlalu lama ya, contohnya saya dulu itu mantang sampai 6 bulan ya, dalam artian mantang yang ekstrim itu efeknya juga akhirnya menjadi kurang baik juga. Badan saya menjadi kurus ya, kemudian pucat ya, tenaga sepertinya nggak ada, lemes ya, dan lain sebagainya, karena kita bosan dengan makanan-makanan yang itu saja. Akhirnya kita makannya menjadi porsinya sangat kecil ya, tidak ada selera makan, bahkan sampai pernah mengalami takut makan. Nah itu pun harus kita rubah ya. Jadi kita itu jangan selalu mengevaluasi diri ya, proses kita yang kita lakukan ini betul enggak ya, baik enggak ya, efeknya positif apa negatif ya. Nah, itu harus selalu seperti itu. Nah, ketika kita efeknya positif, nah itu juga harus kita rubah ya. Nah, dari perubahan-perubahan itulah yang nanti akan menjadi cepat sembuh teman-teman ya, dalam artian sembuh yang permanen ya, bukan kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang sembuh, bukan itu ya. Nah, itu kalau itu namanya masih proses ya, masih proses itu. Nah, jadi begini ya, contoh kekurangbaikan saya di pola makan. Contohnya saya perbaiki yang tadinya tidak teratur. Dari segi waktu saya berusaha teratur. Pada waktu jam-jam jadwalnya makan, saya harus tepati, entah itu sedang di mana ya, sedang kegiatan apa, pokoknya saya harus berhenti misalkan makan dulu gitu. Nah, kemudian makanan-makanan
yang sekiranya tidak baik, contohnya makanan-makanan pedas, asam ya, berlemak tinggi ya. Nah, kopi itu yang berkafein ya itu juga saya hindari ya. Nah, itu dalam rangka memperbaiki teman-teman ya. Nah, setelah itu akhirnya kan ada hasil ya, ada hasil, apalagi kita bantu juga dengan obat dari dokter. Nah, akhirnya proses penyembuhan itu menjadi semakin cepat ya. Nah, tetapi di dalam yang berhubungan dengan pola makan, waktu itu kan di step pertama saya mantang juga, yaitu hasilnya bagus ya, artinya dari segi kondisi lambung khususnya perutnya itu menjadi lebih cepat nyaman ya. Tetapi setelah berlangsung agak lama itu ternyata juga harus ada batas waktunya, yaitu contohnya setelah saya mantang sampai 6 bulan itu berat badan saya turun menjadi turun 10 kg ya, sehingga menjadi kurus, menjadi pucat, rasanya lemes dan lain sebagainya, karena memang asupan nutrisi yang kita makan itu jauh lebih sedikit ya, itu karena mantang itu. Nah, akhirnya setelah 6 bulan setelah saya evaluasi itu ternyata kok menjadi kurus, menjadi pucat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya mulai merubah lagi yang tadinya pantangan, kemudian saya rubah menjadi istilahnya ya semi mantang. Jadi kita hanya mengurangi mengurangi porsinya, itu seperti itu. Selain itu, kalau kita punya prinsip mantang terus, itu juga kadang menjebak diri kita ya. Jadi mendoktrin diri kita, akhirnya ketika kita makan yang tadinya termasuk makanan pantangan, kita menjadi cemas. Wah, tadi saya makan pedas, jangan-jangan nanti kambuh, misalkan seperti itu. Nah, yang terjadi karena kita terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh, maka menjadi kambuh beneran. Nah ya, maka dari itu saya harus terubah ini. Saya istilahnya nggak istilah mantang lagi, tetapi saya hanya waspada lah, waspada mengurangi makanan-makanan yang sensitif atau makanan-makanan pantangan. Nah, itu sampai dengan proses sembuh teman-teman. Nah, setelah sembuh kita berubah lagi menjadi normal ya normal ya, termasuk makanan pantangan itu juga sudah tidak ada. Cuma sampai dengan saat ini ada satu yang memang saya nggak pernah makan, yaitu daging kambing ya, karena daging kambing selain itu memang dicerna juga agak lambat ya, karena itu termasuk lemaknya sangat tinggi ya. Nah, itu termasuk daging merah ya, itu juga efeknya di tensi saya itu biasanya tensinya naik kalau habis makan itu. Maka sampai dengan sekarang untuk daging kambing saya nggak pernah makan. Hanya itu yang pantangan istilahnya abadi ya. Yang lainnya sudah semua ya, termasuk kopi ya. Kalau kopi saya mantang kopi waktu itu 1 tahun teman-teman, 1 tahun nggak ngopi. Tapi setelah membaik ya, akhirnya saya ngopi lagi ya, sampai dengan sekarang juga ngopi lagi, tapi tetap saya batasi. Kalau dulu bisa sampai sehari 4 gelas ya, bahkan mungkin sampai 6 gelas pernah juga ya. Tapi kalau sekarang itu paling sehari hanya 1 gelas, itu seperti itu. Contohnya saat ini juga saya pakai kopi juga ini teman-teman. Begitu. Jadi intinya untuk mencari kesembuhan itu harus mengalami beberapa perubahan teman-teman ya, perubahan. Nah, setelah kita merasa sembuh total, memang kita sudah kembali ke normal seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung, GTNC atau psikosomatis, tetapi dengan kita mewaspadai dan tetap kita mengatur pola yang terbaik, itu seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh permanen. Nah, itu yang pertama ya, yang berhubungan dengan pola makan. Nah, kemudian yang berhubungan dengan pola hidup ya ini kita juga harus mengamati diri kita sendiri. Pola hidup yang kurang baik bagi saya misalkan ya, nah itu pasti ada ya pasti ada, setiap orang saya kira itu ada kelemahannya. Nah, itu ketika itu ada ya, itu harus dirubah supaya baik, karena siapa tahu ya, nah itu kita terkena asam lambung itu penyebab utamanya dari itu ya, itu atau untuk
memproses kita supaya menjadi sembuh memang harus melalui itu pun bisa ya. Nah contohnya begini ya, jadi dari pola hidup yang tidak baik ya, contohnya dulu saya itu termasuk jam terbangnya tinggi ya, kegiatannya banyak ya, kemudian kerjanya itu juga maksimal ya, bahkan kadang sampai malam masih melakukan aktivitas. Nah sehingga tidak imbang antara aktivitas dan kegiatannya. Nah akhirnya ya ini jadi efeknya kita terkena asam lambung karena istirahatnya kurang, bahkan malam kadang masih begadang ya. Nah ini hal-hal yang kurang baik yang itu harus kita perbaiki. Nah kalau kita sudah menyadari tentang itu ya insya Allah nanti kita akan menjadi cepat sembuh, cepat membaik seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya hidup ini memang perubahan dan perubahan ya, intinya tetapi perubahan untuk menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi baik, itu seperti itu ya. Jadi hidup ini dinamis ya, jangan kita istilahnya statis ya, berhenti pada satu tempat karena kesukaannya itu terus bukan seperti itu ya. Jadi kita harus selalu berputar lah bagaikan roda itu seperti itu ya. Nah itu, nah termasuk di dalam pola hidup ya atau gaya hidup ini juga sering menentukan ya, ketika kita memang di dalam mengatur pola hidupnya kurang rapi ya. Contohnya pada saat saya terkena asam lambung ya, sakitnya sedang serius, contohnya dari segi mandi saja lah. Mandi itu paling 2 hari sekali ya, kadang sehari sekali, itu saja nggak mandi yang keramas ya itu. Nah setelah saya merasa bangkit ya, setelah 1 tahun penderitaan, nah kemudian kalau saya mandinya seperti ini ya, dalam artian tidak disiplin ya, kadang sehariannya sekali, ini pasti kita tidak akan cepat membaik, tidak akan segar. Nah akhirnya saya rubah ya, setelah 1 tahun dari penderitaan, saya itu mandi yang namanya mandi pagi, mandi sore itu selalu keramas teman-teman. Jadi keramas itu ya dari kepala maksudnya mandinya seperti itu ya, tiap pagi sore. Nah akhirnya ternyata kita bisa merubah menjadi lebih segar ya, menjadi lebih segar, kemudian pikiran ini juga menjadi lebih jernih ya. Itu karena dari fisik dulu ya. Jadi sama lah ketika kita misalkan tubuh kita ini bagaikan gelas ya, supaya air di dalam gelas itu tetap bening ya, atau pikiran itu tetap jernih, nah maka gelas itu juga harus bersih dulu ya, kita bersihkan dulu. Contohnya kebaikan tubuh ya, kita mandi itu bersih, nah akhirnya menjadi tetap jernih air itu. Nah sama pikiran kita itu seperti itu, supaya pikiran kita mudah untuk positif, pikiran kita bersih, jernih, maka terapinya kita lewat bersihkan badan ya. Contohnya saya berubah tiap pagi sore selalu mandi dan keramas terus itu teman-teman. Ternyata menjadi segar, sehingga rasa-rasa seperti anxiety ya, seperti psikosomatis itu akhirnya menghilang. Wah ini saya sudah terbebas ini itu. Jadi ada perasaan yang ada sesuatu yang seperti hilang, jadi plong itu seperti itu. Bahkan itu tiap mandi pagi itu saya usahakan sebelum matahari terbit, yaitu katanya ini kandungan daripada air ini masih murni ya, belum terkontaminasi dengan sinar matahari. Nah itu kalau sore sih biasanya sinar matahari masih ya itu, tapi kalau pagi itu semakin pagi itu semakin baik ya gitu. Nah itu contoh-contoh sederhana tetapi ternyata bisa merubah diri kita teman-teman. Nah mungkin teman-teman juga punya tips sendiri-sendiri silahkan ya, tetapi kalau misalkan tidak ya, paling tidak kita juga perlu mencoba ya dengan sharing dengan teman-teman yang sesama penderitaan, ternyata dia seperti itu menjadi lebih baik ya, harus kita tiru, itu mungkin lebih baik ya daripada dalam kondisi yang status. Nah akhirnya tidak ada perubahan, akhirnya menjadi lambat ya untuk penyembuhan. Makanya itu saya waktu itu ya selalu mencari informasi bagaimana caranya ya
supaya kita cepat sembuh. Ternyata jalan kesembuhan itu multi teman-teman ya, jadi berbagai jalan yaitu. Nah ini uniknya penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Mengapa begitu? Ya wajar, karena untuk penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis, selain fisik ini menderita ya, tubuh kita itu pada sakit ya, pikiran kita itu terganggu ya. Jadi pikiran selalu negatif, emosional kadang tinggi, perasaan kadang tidak merasa bahagia dan lain sebagainya. Justru kita perasaan warnai rasa cemas, rasa takut, was-was, khawatir dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dirubah ya. Nah caranya merubah memang banyak tips seperti itu. Maka dari itu ya, buat teman-teman ya, tolonglah tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham ya. Termasuk video-video saya yang lalu itu, semua konten itu saling berhubungan ya, sehingga semakin banyak menonton itu, perbendaharaan kita itu menjadi semakin kaya ya, semakin kaya akhirnya kita bisa memilih ya, minimal bisa memahami, karena dengan kita memahami ini sudah mengurangi 50% dari kecemasan, menurut saya seperti itu. Tapi ketika kita belum mengetahui, pikiran ini ya menjadi semakin bingung ya, perasaan jadi semakin cemas, semakin takut itu seperti itu. Tapi ketika sudah tahu, oh ternyata cuma begitu ya, nah pasti saya bisa, itu nanti akan menemukan seperti itu. Kalau sudah menemukan seperti itu, ini sudah pelong teman-teman, jadi pasti kita akan sembuh, itu seperti itu ya. Nah maka dari itu, ikuti saja video-video saya, insya Allah teman-teman yang masih dalam penderitaan ya, atau masih merasakan kadang sensasi tidak nyaman, insya Allah itu akan cepat membaik teman-teman. Oke ya, itu yang kedua. Jadi kita perbaiki pola hidup yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah kemudian perubahan yang ketiga yaitu pada pola pikir ya. Jadi pola pikir yang negatif intinya ya. Nah itu untuk penderita psikosomatik terutama ya, asam lambung ketidaksensitif psikosomatik itu memang pikiran ini kita sering negatif. Jadi pikiran kita selalu melayang ke masa lalu, ingat trauma-trauma yang telah terjadi, yang menyakitkan diri kita, yang dirasa itu sensasi yang sangat dahsyat. Nah itu yang membuat kita kadang menjadi takut ya. Selain itu juga kadang pikiran ini lari ke masa depan ya. Contohnya kita cemas dengan keadaan ini, kita takut kalau nanti tidak sembuh, kita khawatir dengan bagaimana pekerjaan kita, kita was-was bagaimana dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Nah itu petualangan pikiran negatif. Nah itu harus diperbaiki. Kalau kita biarkan seperti itu terus, nah ini yang akhirnya kita dipermainkan oleh pikiran negatif. Nah akhirnya kita selamanya akan menjadi bingung ya, rasanya yang pusing-pusing, yang keliengan, yang badan sempoyongan ya, jalan saja seperti goyang. Nah ini ketika pikiran masih negatif ya, pikiran negatif, kemudian sementara kita sudah terkena psikosomatik dan anxiety, nah itu rasa-rasanya menjadi seperti itu. Nah itu harus kita perbaiki. Nah perbaikinya bagaimana? Cara merubah pola pikir ya, kita rubah mindset kita menjadi positif ya. Caranya bagaimana? Nah ini yang penting ya. Tetapi kalau sudah tahu caranya itu juga harus dipraktekkan ya. Kalau baru tahu caranya saja ya belum ada perubahan itu seperti itu. Wong sudah mempraktekkan saja, kalau baru sekali dua kali juga belum apa-apa. Tapi setelah kita continue ya, rutin, istiqomah, nah itu lama-lama nanti merasakan ada perubahan. Itu seperti itu. Nah caranya merubah supaya pikiran menjadi positif mindset kita, pertama kita sadari ya. Jadi ilmunya itu memang kesadaran ya, kesadaran. Nah kita sadari bahwa supaya pikiran ini tidak berpetualang ke masa lalu dan ke masa yang akan datang, itu pikiran harus berada di saat ini. Contohnya ya, saat ini saya sedang apa? Nah itu sebutkan saja ya. Misalkan saat ini saya sedang mendengarkan motivator ya, katakan seperti itu ya. Saat ini saya sedang mendengarkan motivator, saya harus menyerap
ilmu-ilmu yang diberikan, misalkan seperti itu, sehingga kita menjadi fokus dalam masa saat ini. Nah, termasuk dalam hal segala apapun ya, itu harus disadari. Contohnya kita sedang berjalan, ya pikiran kita kendalikan ya, saat ini saya sedang berjalan, saya harus bisa memilih jalan yang baik, misalkan seperti itu. Jadi pokoknya dipancing dengan kata-kata seperti itu. Atau ketika kita mau menganalisa, kita awali dengan syukur ya. Jadi contohnya alhamdulillah saya bersyukur ya. Walaupun misalkan masih ada sedikit sensasi, tidak apa-apa, sensasi hanya numpang lewat seperti itu. Jadi intinya untuk merubah pikiran supaya mindsetnya menjadi positif, satu bisa dipancing dengan kata saat ini saya sedang apa. Kemudian yang kedua bisa dipancing dengan syukur, kata syukur ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur walaupun, dan seterusnya seperti itu ya. Itu juga ada di tips-tips saya di video yang lalu. Silahkan ditonton kembali bagaimana caranya merubah pola pikir dari pikiran negatif ke pikiran positif. Oke ya. Nah, kemudian yang keempat ya, apa yang perlu kita rubah ya supaya kita menjadi cepat membaik atau menjadi cepat sembuh, yaitu contohnya tentang perilaku yang tidak baik ya. Semua orang itu pasti punya perilaku yang tidak baik ya, entah sadar maupun tidak sadar ya, entah itu besar maupun kecil ya, itu temukan saja ya, temukan saja, kemudian kita perbaiki. Salah satu contoh lah ya, contoh misalkan kita punya sifat yang terburu-buru, maunya apa-apa serba instan, sadek saknyet, apa-apa harus terpenuhi yang perfect ya. Nah itu kan bentuk perilaku yang mengharuskan ya. Nah itu harus dirubah ya, harus dirubah. Kita pokoknya ya biasakan menerima apa adanya ya, tidak harus misalkan harus bagus sekali juga tidak harus ya. Segala sesuatu itu anggap saja sebagai rezeki ya. Jadi ketika kita mendapatnya koanya segini ya sudah ya, kita tidak usah membayangkan yang lebih di atasnya lagi. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak idealisme lah istilahnya seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu juga harus dirubah ya. Yang masih punya sifat terburu-buru, apa-apa harus cepat selesai, misalkan apa-apa harus bagus, ya coba kita latih dengan kesabaran ya. Kesabaran, kemudian keikhlasan, itu hal-hal seperti itu. Termasuk kita mungkin banyak berbagi ya, banyak bersedekah. Ini sama kita ketika kita berbagi atau bersedekah ya, ini sudah melepaskan ya, melepaskan energi-energi yang negatif ya itu, dan kita akan mendapatkan energi yang positif. Nah itu hal yang kelihatannya sepele tetapi itu menentukan teman-teman ya. Maka dari itu ya silahkanlah dipraktekkan ya, apa-apa yang perlu kita rubah ya pasti bisa ditemukan sendiri. Nah itu kita lakukan perubahan-perubahan, insya Allah kita akan menjadi cepat sembuh, dan sembuhnya permanen atau sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.